Oke teman-teman, seperti itu suara awalnya ya. Ada satu unit Vino. Oke, awal jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sobat dimanapun Anda berada. Kali ini tadi keluhan awal ya untuk motor Yamaha Vino yang masih kode spare part atau kode mesin 54P atau yang 115 cc. Ada kode keluhan atau bukan kode keluhan dari customer motor dengan suara yang sangat kasar. Kita coba periksa dulu untuk awal teman-teman. Kita periksa untuk bagian oli terlebih dahulu. Oke, kita buka dulu tap olinya. Kita lihat dulu untuk bagian olinya. Dikhawatirkan ada kekurangan oli, jadi kita diagnosa ada baret di bagian silinder atau piston. Kita periksa. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Ini memang tidak ada oli sama sekali. Diagnosa awal teknisi memeriksa atau mendiagnosa kerusakan ada di bagian gesekan ya, antara piston dan silinder, disebabkan memang ada tanpa ada bantalan atau tanpa ada pelumasan. Nah, dan ternyata benar ya, tidak ada sama sekali bagian pelumasan atau wabil khusus oli. Olinya habis teman-teman. Nah, ini jangan sampai dibiarkan seperti ini, sering terjadi ya. Jadi sangat-sangat merugikan bagi Anda sebagai pemilik kendaraan atau para owner ya. Ini kita coba lihat histori terlebih dahulu untuk terakhir servis, dan kita coba korek-korek juga pemilik kendaraannya. Kita tanya-tanya, kita wawancarai, terakhir ganti oli kapan, terakhir servis kapan. Oke, kita tanya terlebih dahulu, dan juga kita pastikan sering dan tidaknya untuk merawat motor, dan tentunya kita juga tanya kontinuitas atau rutinitas pergantian olinya seperti apa, karena ini sudah dipastikan motor harus turun mesin karena ada rusak dan baret di bagian gesekan ataupun bagian yang berputar ataupun bagian yang berbenturan, karena tidak adanya pelumasan atau tidak adanya bantalan di permukaan yang tadi kita sebutkan. Oke, dilanjut ke proses negosiasi dulu atau istilahnya wawancara dulu. Nanti sudah ada klik OK dari pemilik customer atau dari pemilik kendaraan, kita langsung eksekusi. Oke, lanjut kembali setelah kita lakukan konfirmasi dan informasi ke pemilik kendaraan dan juga persetujuan untuk melakukan pembongkaran pemeriksaan untuk hal terkait suara kasar atau terkait dari oli yang habis. Ternyata pemilik kendaraan menginstruksikan kepada kami untuk ganti oli saja terlebih dahulu, tidak dilakukan pembongkaran terlebih dahulu karena mungkin ada sesuatu hal yang belum memungkinkan untuk melakukan perbaikan ya. Jadi kita sudah informasikan ke pemilik kendaraannya, dan memang kita harus tekankan bahwasannya jika tidak dilakukan pergantian ada resiko-resiko terkait yang akan dihadapi jika memang tidak segera dilakukan pergantian untuk part-part terkait yang sudah rusak akibat dari oli yang habis. Salah satunya setelah kita lakukan pemasangan oli, misalkan nanti kita olinya diganti atau ditambahkan dengan oli yang baru, ada kemungkinan motor berasap putih atau ngebul ya. Itu yang sangat kita wanti-wanti ke customernya. Terus juga ada penyusutan oli juga, pasti volume oli pasti menyusut. Terus juga suara kasar masih terbilang sangat riskan. Dan kemudian juga untuk dari kerusakan pasti lebih meningkat ya. Untuk misalkan ada baret ataupun apapun itu pasti lebih meningkat ya, kerusakan pasti lebih tinggi lagi. Oke, ini kita ganti terlebih dahulu olinya ya. Untuk olinya menggunakan oli yang 1 liter karena dikhawatirkan dan juga kita sudah bisa prediksi supaya untuk tingkat konsumtif oli bisa teratasi minimalnya dengan volume yang banyak. Oli tidak terlalu cepat untuk menyusutnya ya. Oke, kita nyalakan ya. Motor sudah nyala. Nah, sementara untuk suara lebih senyap setelah kita lakukan pergantian oli. Setelah kita tambah atau ganti olinya atau memasukkan oli, tadinya kan nggak ada olinya ya. Sekarang kita ada oli, suara menjadi lebih senyap, tapi
senyap dalam artian ini hanya sementara sifatnya teman-teman ya. Jadi jika memang hanya ganti oli saja motor masih bisa nyala, tapi kemungkinan besar tadi yang saya sampaikan ada ngebul, istilah smoking, asap putih, terus juga ada suara lebih kasar lagi ke depan, terus juga konsumtif oli pasti lebih tinggi ya, volume oli pasti ada penyusutan secara signifikan, dan tentunya yang terakhir pasti kerusakan lebih merembet, intinya lebih bertambah lah intinya ya, jika memang tidak seperti dilakukan pergantian. Karena apa? Karena sisa gesekan yang ada dari piston dan silinder itu akan menumpuk dan bercampur dengan oli, dan dikhawatirkan ke plat-plat lain yang berputar atau yang berbenturan karena ada tambahan-tambahan material lain yang bersifatnya material berbentuknya serbuk-serbuk seperti itu, dan juga bisa menyumbat juga ke bagian lubang oli. Jadi kita sangat khawatir, dan juga kita sudah informasikan dan sudah kita tekankan ke pemilik kendaraannya, bukan menakuti tapi ditakutkannya memang motor mogok akibat dari part yang belum diganti. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Jika memang belum persiapan untuk melakukan pergantian atau mengganti hal-hal terkait atau beberapa terkait, ganti oli saja bisa, cuman resiko ke depan kita informasikan, dan juga harus benar-benar teman-teman siap untuk menghadapi resiko di jalan karena memang platnya sudah rusak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.